Jalan seorang Kristen. Sebab itu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihatkan kamu, supaya kamu berjalan sesuai dengan panggilan yang olehnya kamu dipanggil. Efesus 4 ayat 1. Salah satu dinamika kekristenan berasal dari kata yang sangat penting dari ayat di atas. Berjalan. Ada jalan seorang Kristen. Ketika engkau dilahirkan kembali, hal pertama yang Tuhan ingin adalah membantumu mempelajari bagaimana berjalan di dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-harimu. Kolose 2 ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu berjalan di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Bagaimanakah engkau hidup setiap hari? Bagaimanakah engkau berhubungan dengan orang lain? Bagaimanakah engkau berhubungan dengan Tuhan? Dan jenis pikiran yang engkau miliki, ini sangat penting bagi Tuhan. Ada cara bagaimana seorang Kristen harus dan seharusnya hidup yang membedakan dia dari non-Kristen. Seseorang mungkin dilahirkan kembali dan tidak menjalani kehidupan Kristen. Bahkan beberapa orang bahkan tidak tahu apa sebenarnya kehidupan kekristenan itu. Tetapi Alkitab berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Inilah salah satu alasan pentingnya gereja-gereja dan para gembala, karena kehidupan rohani membutuhkan pelatihan. Tuhan membawa anak-anaknya ke dalam jemaat, majelis gereja, dan memberi mereka para gembala sesuai dengan hatinya untuk melatih mereka, mengajar mereka dan membangun mereka melalui firman. Baca Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Tuhan mengharapkan bahwa di dalam gereja, setiap orang baru yang menerima Kristus, yang menjadi anggota gereja, dilatih dalam jalan kekristenan. Kemudian dia memberitahu kita alasannya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Dalam ayat 15 dia mengatakan kepada kita hasil akhirnya, pertumbuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jalan kekristenan bukan hanya untuk bayi Kristen. Engkau mulai mempelajarinya sebagai seorang petobat baru, tetapi Tuhan mengharapkanmu untuk tumbuh, menjadi dewasa dan menjadi berakar kuat dalam iman, dan hidup dalam kemenangan setiap hari, untuk pujian dan kemuliaan namanya. Mari kita mengucapkan pengakuan, melalui Injil aku telah dipisahkan dari dunia, bagi Allah, dari ketidakbenaran menuju kebenaran, dan dari kegelapan menuju terang. Aku membuka hati dan pikiranku untuk dilatih dan dididik dalam hal-hal dari Allah. Dan melalui firman dan oleh Roh, aku bertumbuh menuju kedewasaan, berakar kuat dalam iman untuk hidup dalam kemenangan senantiasa. Amin.